Awas, hati-hati. Di kitab kita, kitab fiqih, hal-hal yang terkait dengan pembersihan tidak pernah menggunakan kalimat nadhafah. Selalu taharah. Dan bab yang dimasukkan ke dalam taharah diantaranya wudu. Jadi kalau orang wudunya benar, kata Nabi di hadis Muslim, ketika dia berwudu, seperti pernah saya terangkan, bukan cuma kotoran fisikal yang keluar, kotoran-kotoran yang bersih, bukan. Tapi dengan basuhannya, tetesan air yang mengalir dari bekas wudunya, maka kata Nabi SAW, maaf, jatuh pula dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota wudunya itu. Di seharusnya, ketika Anda misalnya membasuh wajah, berkumur-kumur, coba, bukan cuma kotoran fisik. Ini lisan punya kotoran apa di dalamnya? Seringkali keluar umpatan, kata-kata kotor, celaan. Ini kalau orang wudunya benar, tuh keluar tuh kebiasaan itu. Tangannya juga keluar sampai ujung kakinya. Bukankah Anda membasuh dalam wudu, setiap anggota wudu itu, bukankah seluruhnya anggota tubuh yang sering digunakan berinteraksi? Silahkan cek, mata sering lihat, telinga sering dengar, mulut sering bicara, sampai ke ujung kaki. Makanya orang yang wudunya benar tidak sekedar menggugurkan, mohon maaf, kotoran-kotoran fisikal yang ada dalam hal yang dia basuh di anggota wudunya, tapi sekaligus juga mohon maaf menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan serta kebiasaan-kebiasaan buruk dari anggota tubuh yang dibasuh ini. Makanya kata Nabi, orang-orang seperti ini kalau benar wudunya, maka di akhirat akan dipanggil satu ummati yaumal qiyamati gharal muhajjalin, penuh dengan cahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, ujung kakinya bercahaya. Dari mana dampaknya? Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Makanya menggunakan kalimat wudu di sini. Ini tidak dikenal dalam kosakata Arab sebelumnya. Ini kosakata istilah syar'i. Maka diambil ke mu'arabah, ke dalam bahasa Arab, ditangridkan namanya, diturunkan katanya, diserupakan dengan kata bau. Di antaranya yang menafsirkan demikian ada Syekh Muhammad Abdullah bin Jibrin. Bahkan beliau punya mauqi'nya, tempatnya, sampaikan oleh beliau. Maka seakan-akan ada korelasi dari kata ini yang menghadirkan cahaya. Ya, ada cahaya fisikal, ada cahaya non-fisik. Maka orang yang wudunya benar akan tampak aura-aura kebaikan dalam dirinya, seakan-akan dia bercahaya secara non-fisik. Dan di akhirat nanti, maka tubuhnya itu akan bercahaya sebenar-benarnya, membedakan antara umat Nabi Muhammad yang benar dengan umat yang tidak benar. Paham sampai sini? Orang yang suci ini, kalau sudah suci betulan, namanya tahir. Jadi kalau ada orang namanya tahir, lisannya tidak suci, pandangan tidak suci, kaki tidak suci, tangan tidak suci, mohon antum ingatkan. Tapi kalau ada seseorang yang kadang masih berusaha rubah lagi, lebih baik lagi, batal wudu lagi, masih kebiasaan lisan, kurangi lagi sampai hilang kebiasaannya, maka berubah namanya dari tahir menjadi mutatahhir. Mutatahhir. Orang yang selalu berusaha untuk bertaharah, mutatahhir. Begitu batal, wudu lagi. Begitu ada kalimat yang tidak menyenangkan, sesali, ulangi lagi, tarbiyah lagi. Itu mutatahhir namanya. Kalau banyakkan, tambah in di ujungnya atau in atau mutatahhirin. Paham? Muslim satu orang banyakkan muslimin, mukmin satu orang banyakkan mukminin, mutatahhirin. Perhatikan, di antara makna mutatahhirin disepakati oleh para ulama adalah orang yang senantiasa memperbaiki wudunya sehingga berdampak pada sifat dan sikapnya. Orang-orang seperti ini itu diantara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surah kedua ayat 222. Kesini sampai dengan hubungan dengan istri, nanti lebih jauh lagi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang senang dia bertobat. Jadi begitu dia merasa dirinya ada yang kurang, perbaiki lagi. Kalau terbiasa melakukan ini, maka ini diantara pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Nabi biasakan dalam kehidupan beliau, termasuk akan tidurnya, beliau selalu berusaha dalam keadaan mutatahhir secara fisikal sebagai contoh bagi kita, dan diantara prakteknya dengan menjaga wudu. Jelas?